didengar biar nyantol, kan nggak offline juga. Ya dikasih tahu aja ya temennya ya, sambil bubuk nggak apa-apa kok, di off cam aja gitu. Biar ada, aduh sorry sorry ada nyamuk. Biar ada aja yang didengar ya. Ya, ya kalau nggak ini ya, takutnya kalau pusing ya udahlah nggak apa-apa. Oke, saya share screen ya. Jadi materi hari ini kita akan membahas soal ini tentang antimikroba dan mekanisme resistensi ya. Sebentar. Hmm, Sebentar ya, ini kok hilang ya. Maaf ya, ada kesalahan teknis. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Ya, sudah dokter. Ya. Jadi kita akan bahas tentang antimikroba dan mekanisme resistensi ya siang hari ini. Jadi kita mulai aja.
Mungkin adik-adik kan sudah belajar tentang bakteri ya. Sudah masuk materi tentang bakteri ya sebelumnya ya. Enggak dokter, sudah patomekanisme, basic patomekanisme dokter. Oh ya, ini. Jadi biar nggak bingung nanti kita ngobrol di sini. Jadi antimikrobial itu sebetulnya kan tidak hanya antibiotik ya, atau tidak hanya eh, obat yang diberikan untuk bakteri, tetapi bisa juga untuk antivirus, anti jamur, anti parasit seperti itu. Tetapi eh, siang hari ini kita akan lebih fokus membicarakan tentang antimikroba yang memiliki efek pada bakteri. Secara term atau istilah dia dikenal dengan istilah antibiotik ya. Jadi nanti ke depan saya tidak akan membahas tentang antimikroba lagi, tapi langsung pada antibiotik ya. Karena kita berfokus pada bakteri, tidak pada mikroorganisme yang lain. Jadi antibakteri di sini atau antibiotik itu adalah suatu substansi atau bahan ya, uh, atau ini yang memiliki sifat menghambat ataupun membunuh organisme. Di sini organisme yang akan kita bahas adalah bakteri. Nah, jadi bahan-bahan tersebut bisa didapatkan secara alami ataupun secara kimiawi ya, dibuat secara kimiawi. Jadi substansi tersebut. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ini sangat penting dalam mengontrol penyakit infeksi yang akan kita sering hadapi saat nanti kalian sudah menjadi dokter ya. Jadi pasti pasien-pasien itu banyak mengalami infeksi dan memang infeksi terhadap bakteri itu yang cukup tinggi menegakkan diagnosanya. Jadi kita fokuskan pada antibiotik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, istilah antibiotik itu secara tradisional adalah merujuk pada bahan yang diproduksi oleh suatu mikroorganisme hidup seperti bakteri dan jamur. Sebelumnya ya, istilah ini merujuk pada hal itu. Jadi secara natural beberapa bakteri dan jamur itu justru juga bisa membentuk antibiotik seperti misalnya penisilin, mungkin kalian sudah pernah tahu ya. Tetapi sekarang ini secara luas antibiotik itu merujuk pada semua bahan baik sintetik, semi-sintetik maupun natural yang digunakan untuk menterapi suatu penyakit infeksi pada bakteri ya, infeksi bakteri ya, bukan pada infeksi mikroorganisme lain seperti virus, jamur itu bukan term antibiotik ini yang dipakai. Jadi kalau kita mendengar term atau istilah tentang antibiotik itu pikiran kita langsung pada oh ini infeksi terhadap bakteri seperti itu. Nah ini sebelum kita masuk ke slide berikutnya, ini ada sedikit slide gambaran ya, bagaimana suatu antibiotik itu. Ini digambarkan dengan skema ya, satu gambaran nanti supaya kalian terbayang ke depan saat saya menjelaskan dengan slide-slide itu. Di sini ada aktif drug. Aktif drug di sini adalah suatu antibiotik. Kemudian yang bulat-bulat elip ini, dia adalah bakteri ya, skema bentukan bakteri, di mana antibiotik ini akan bekerja nantinya. Yang masuk ke dalam bakteri dengan melalui dinding selnya. Seperti itu ya. Nah, eh, bakteri ini apabila dia tidak punya mekanisme pertahanan, tentu antibiotik ini akan bisa masuk, tapi dia akan punya mekanisme pertahanan nantinya di dinding selnya ini, kemudian ini di dalam inti sel bakterinya juga, sehingga nanti pada suatu ketika bakteri ini bisa saja tidak ditembus oleh antibiotik ya. Tetapi pada kondisi yang normal, bakteri belum memiliki sifat resisten, ini antibiotik akan masuk, dia akan mencari lokus-lokus untuk berikatan dengan bagian-bagian di dalam bakteri, sehingga dia akan menghambat pertumbuhan bakteri tersebut dari segi enzimnya, kemudian pembentukan zat-zat tertentu yang dibutuhkan bakteri, sehingga bakteri itu tidak dapat berkembang ya. Dengan dia tidak berkembang, dia akan lisis, ataupun dia akan terhambat pertumbuhannya. Jadi ada dua kemungkinan.
Bakteri itu akan mati oleh antibiotik yang masuk terserap ke dalam tubuhnya atau hanya terhambat pertumbuhannya. Ketika dia terhambat pertumbuhannya, diharapkan imun tubuh dari uh, manusia atau host atau pasien yang terinfeksi bakteri tersebut akan membunuh bakteri ini. Sehingga biasanya antibiotik-antibiotik yang hanya bersifat menghambat pertumbuhan itu diberikan pada pasien-pasien yang sekiranya daya tahan tubuhnya atau sistem imun tubuhnya masih mampu untuk menghancurkan bakteri ketika pertumbuhannya sudah dihambat ya. Tapi kalau pasien-pasien yang kondisi imunitasnya sudah sangat menurun, sebaiknya dipilih jenis antibiotik yang bisa langsung menarget bakterinya sehingga bakteri mati. Seperti itu gambaran umumnya. Untuk ke depan kalian membayangkan gambar ini ya ketika kita ngobrol ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada spektrum aktivitas antibiotik ya. Antibiotik sendiri itu range terhadap coverage-nya pada bakteri itu ada tadi bisa membunuh ya, ataupun hanya menghambat. Jadi beberapa antibiotik hanya memiliki spektrum yang tidak luas atau sempit ya untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh pertumbuhan bakteri. Jadi ada spektrum antibiotik yang kita sebut dengan narrow, lebih sempit. Jadi kenapa dia sempit? Jadi kalian sudah belajar tentang bakteri gram positif dan gram negatif ya, ingat kembali materi sebelumnya. Jadi ada antibiotik yang hanya bekerja pada golongan bakteri gram positif. Ini gram positif, gram negatif mungkin untuk remind lagi adalah perbedaan bakteri dari dinding selnya yang bisa kita evaluasi dengan melakukan suatu pengecatan yang disebut dengan pengecatan gram. Kemudian kita evaluasi di bawah mikroskop. Jadi kita bisa melihat kalau bakteri gram positif, gambaran pewarnaannya adalah cenderung ungu kemerahan ya, merah tua tapi ya. Tapi kalau gram negatif itu pink ya, pink muda sampai agak tua ya, warna pinknya itu gram negatif. Itu yang cara membedakan bakterinya. Jadi golongan gram positif dia lebih bekerja pada golongan antibiotik ini. Penisilin ini khusus. Jadi golongan antibiotik vancomycin, penicillin, rifampicin nanti akan saya share di slide berikutnya tentang antibiotik ini jenisnya. Jadi jenis-jenis antibiotik ini hanya bekerja pada golongan bakteri gram positif. Itu adalah nero ya. Sedangkan yang gram negatif itu misalnya contohnya polimisin, streptomycin, cefaclor ini golongan cephalosporin ya, kemudian aztreonam. Jadi antibiotik ini tidak akan bekerja untuk gram positif, sedangkan yang di sini tidak akan bekerja atau tidak akan memberikan efek pada infeksi bakteri gram negatif. Sehingga saat kita mendiagnosis seorang pasien dengan infeksi bakteri, kita harus memastikan kemungkinan bakteri apa yang menginfeksi pasien tersebut, apakah dia termasuk golongan gram positif atau gram negatif. Sehingga kita bisa memastikan terapi apa yang akan kita pilih untuk pasien tersebut. Nah, apabila kita belum bisa memastikan penyebabnya, kita bisa memilih jenis antibiotik yang memiliki range yang lebih luas. Artinya apa? Ya bisa mengcover ke gram positif ataupun ke gram negatif. Hanya saja antibiotik dengan golongan spektrum yang luas ini biasanya kita reserve ya, kita restriksi atau kita tahan tidak dikeluarkan kecuali memang kondisi pasien sangat buruk atau kita membutuhkan life saving yang segera. Jadi kita berikan yang ini karena kita belum bisa memastikan kira-kira ke arah mana nih infeksi bakterinya. Jadi ada beberapa golongan antibiotik yang memang mengcover kedua jenis bakteri ini. Misalnya tetrasiklin, quinolone. Quinolone ini contohnya levofloxacin ataupun ciprofloxacin mungkin kalian pernah dengar. Kemudian golongan carbapenem ya, ada meropenem, doripenem, imipenem, penem itu. Kemudian ada juga yang spektrumnya di tengah-tengah, tapi dia tetap broad spektrum. Jadi bisa mengcover kedua jenis bakteri, hanya saja mungkin kekuatannya tidak sekuat pada kondisi pada pemberian golongan antibiotik broad spektrum.
Seperti itu. Jadi kita harus mengingat ini ya, saat memilihkan obat untuk pasien, pastikan kemungkinan infeksi apa yang diderita oleh pasien. Nanti kalau ada miss, kehilangan suara atau apa, tolong di WA ya, karena saya di rumah sakit takutnya hilang sinyalnya. Oke, masih masih tersambung ya, untuk memastikan ya. Iya, masih dokter. Oke, ya, nanti tolong di ini ya, direspon ya kalau saya tanya, biar tahu saya masih join. Oke, berikutnya kita masuk ke slide bagaimana satu substansi atau suatu bahan itu bisa menjadi suatu antibakteri atau antibiotik yang ideal ya. Jadi apabila dia toksik hanya untuk mikroorganismenya atau bakterinya, tetapi tidak toksik untuk kita, host cell ini itu kita ya, manusia sebagai uh, tempat bakteri itu berkembang biak. Jadi kalau dia toksik untuk kita, bisa-bisa bakterinya mati, kita ikut mati juga gitu kan. Jadi kalau bahan itu memiliki nilai toksik yang sangat minim atau bahkan kalau bisa tidak ada ya, itu yang paling bagus digunakan sebagai terapi antibiotik. Kemudian golongan yang mikrobisidal lebih bagus dari mikro ya statik, mikrobistatik ya. Ini kalian lihat tadi gambar saya di depan, jadi ada yang menghambat pertumbuhan bakterinya, ada yang hanya menghambat, ada yang sampai membunuh ya. Nah, untuk yang menghambat kita istilahnya mikrobistatik ya. Sedangkan yang membunuh kita sebutnya mikrobisida. Jadi lebih baik memang antibiotik itu yang sifatnya mikrobisida, bisa langsung mentarget pada bakteri. Tapi kalau memang infeksinya tidak terlalu berat, imun pasien masih bagus sekali, mungkin luka infeksinya masih belum sampai invasif ya, belum terjadi bakteremia, masih lokal, lokal site, jadi misalnya luka hanya di jaringan kulit, atau itu kita bisa pakai yang golongan mikrobistatik. Seperti itu. Kemudian uh, remains potent long enough. Jadi dia itu bisa bekerja lebih lama ya untuk mengcover suatu infeksi. Jadi dia masih bisa bertahan di tubuh host dalam waktu yang lama. Sehingga tidak diperlukan untuk mengulang pemberiannya terlalu sering karena bisa jadi kalau kita berikan antibiotik itu berulang terlalu sering, dia akan memberikan yang tadinya tidak punya sifat toksik karena terlalu paparannya terlalu banyak, terlalu tinggi, dia malah menimbulkan efek toksik seperti itu. Dan kemudian dia bisa lama di dalam tubuh pasien, tetapi tidak cepat dirilis keluar dari tubuh, sehingga bisa memberikan efek maksimal sebagai terapi antibiotik terhadap infeksi. Kemudian sifat selanjutnya atau karakteristik selanjutnya yang mungkin bagus ya dimiliki suatu bahan jadi antibiotik adalah dia tidak cepat jadi resisten ya. Karena kalau misalnya antibiotik itu baru dipakai dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun, yang pakai antibiotik kan tidak mungkin hanya di satu wilayah kan. Jadi penemuan antibiotik itu banyak ditemukan di negara barat ya. Dan perkembangannya untuk ke negara timur seperti kita ini masih jarang ada yang menemukan. Sehingga penggunaannya itu akan masif untuk seluruh dunia. Nah, apabila dalam penggunaannya itu jangka waktu dari penemuan sampai penggunaannya cepat dia terjadi resistensi atau tidak mampu lagi mengcover suatu organisme yang menyebabkan infeksi, maka itu jelek ya. Jadi baru misalnya dalam kondisi penelitian, penelitian antibiotik itu nggak sebentar ya, dia bisa sampai puluhan tahun. Tiba-tiba sudah resisten setelah dirilis ke publik, kan tentu saja itu tidak masuk akal ya. Jadi dipilihlah jenis-jenis substansi atau bahan-bahan yang memang tidak cepat menjadi resisten. Kemudian substansi dari antibiotik ini bisa bekerja sinergis dengan mekanisme imun tubuh pasien atau host ya, sehingga tidak saling nanti apa ya, tiba-tiba antibiotik itu masuk dianggap benda asing oleh tubuh malah dihancurkan ya atau dirilis sehingga tidak bisa memberikan efek atau manfaat kepada tubuh pasien, sehingga harus dipilih benar-benar
materi atau substan yang memang bisa bekerja secara sinergis dengan host. Kemudian dia bisa tetap memiliki konsentrasi yang stabil ya, walaupun dia masuk ke dalam cairan tubuh atau jaringan ya, tidak berubah. Jadi ketika antibiotik itu masuk ke dalam tubuh pasien baik melalui pembuluh darah ataupun melalui enteral ya diminum, dia tidak akan cepat berubah. Aktivitasnya tetap akan memiliki efek yang sama saat dia diminum sampai dia tembus ke jaringan atau ke cairan tubuh. Sehingga kemampuannya untuk menjadi suatu antibiotik terhadap bakteri itu sama. Dan kemudian berikutnya substansi atau materi yang bisa dijadikan antibiotik itu bisa sampai pada site infeksi dengan segera. Jadi tidak keburu hancur ya atau rusak setelah melewati beberapa jaringan atau beberapa organ sampai di site infeksinya. Misalnya di paru dia harus melewati darah dulu, kemudian harus melewati organ yang lain, ginjal. Karena dia mungkin jelek materi itu dia dirilis lah di urin sehingga tidak sampai ke tempatnya seperti itu. Jadi itu tidak bagus kalau ada yang seperti itu. Kemudian ini ya, harga tentu saja tidak boleh mahal sekali, nanti tidak terjangkau. Siapa yang bisa membeli obat atau antibiotik yang harganya terlalu tinggi? Sehingga tentu manfaatnya tidak akan ada untuk digunakannya. Walaupun misalnya antibiotik ini hebat ya, mampu, tapi harganya sampai 1 M itu satu vial, kan tidak masuk akal ya. Kemudian ya tentu saja tidak merusak tubuh host ya setelah diberikan antibiotik, karena pemberian antibiotik tidak mungkin dalam waktu singkat ya. Minimal 3 sampai 5 hari, pemberiannya bisa 2 kali dosing atau 3 kali seperti itu sehari. Nah, kalau dia memberikan efek yang toksik seperti yang nomor 1 itu kan tentu saja akan merusak kesehatan pasien secara keseluruhan ya. Di awalnya baik-baik saja mungkin sistem ginjalnya, tapi setelah dapat antibiotik tertentu pulang-pulang malah terjadi gangguan ginjal akut seperti itu. Diharapkan si pemberian antibiotik itu memikirkan atau mempertimbangkan juga efek-efek yang seperti itu terhadap pasien. Ada juga antibiotik yang bisa mempredisposisi terjadinya infeksi lain, misalnya infeksi jamur. Jadi kalau misalnya atau infeksi bakteri lain, misalnya kita memberikan satu antibiotik A dalam waktu jangka panjang, misalnya lebih dari 5 hari kita berikan, justru akan menimbulkan infeksi jamur pada pasien. Itu bisa dan memang sering terjadi. Kemudian bisa juga menyebabkan infeksi bakteri lain. Misalnya kita memberikan antibiotik, kalau kalian pernah mendengar, karena pemberian antibiotik itu akan merusak flora normal di saluran pencernaan. Nah, itu bisa menimbulkan infeksi di saluran cerna sebagai infeksi baru dari pemberian antibiotik tersebut ya. Jadi betul-betul harus hati-hati dalam pemberian antibiotik dan pemilihan materi yang bisa digunakan sebagai antibiotik itu juga harus betul-betul dipertimbangkan dengan baik. Ini adalah jenis-jenis antibiotik yang kita bahas sekarang ini adalah jenis-jenis antibiotik dan distribusinya dalam tubuh. Jadi antibiotik itu banyak ya, banyak jenisnya. Kemudian saat kita memilih antibiotik kita harus memikirkan apakah pemilihan antibiotik yang kita berikan ini sudah sesuai dengan site infeksi dari pasien. Apakah pasien itu mengalami infeksi di sistem saraf pusat atau dia mengalami infeksi saluran kencing seperti itu. Pilihan antibiotiknya harus dipertimbangkan. Site infeksi mana yang terkena infeksi bakteri. Sehingga kita memilih antibiotiknya juga harus sesuai. Kayak misalnya kita punya pasien dengan infeksi saluran kencing gitu ya. Kita pilihkan golongan antibiotik clindamycin. Clindamycin ini tidak punya coverage, artinya dia tidak bagus penetrasi ya, masuknya itu ke saluran kencing tidak bagus. Sehingga kalau kita pilih dia, walaupun dia memiliki cover antibiotik